hari ini Tuhan kami datang kepadamu dengan penuh kerinduan, agar setiap hati kami dipersiapkan, agar setiap hati kami Tuhan tolong supaya kami bisa melihat, menyaksikan kemenangan-Mu yang telah Kau kerjakan 2022 tahun yang lalu ya Bapa. Nyata di setiap langkah kami, nyata di dalam setiap kehidupan kami, pekerjaan kami, keluarga kami, dan gereja kami. Kami siap Tuhan diberkati oleh kebenaran firman-Mu. Tuhan berbicara buat kami siap mendengar, dan kami yang menerima firman-Mu diberkati, diubahkan, dipulihkan, dibangkitkan, dan nama Tuhan dipermuliakan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Shalom. Ya, boleh kita sapa samping kiri dan kanan kita. Aku diberkati, engkau diberkati. Cis. Selamat hari Minggu buat kita semua. Ya, mic-nya Cis. Ini nggak bisa Bang? Bisa? Ini Cis, ya. Selamat hari Minggu yang diberkati buat Bapak Ibu semua. Masih ingat IL kita? Terima Roh Kudus, terima kuasa. Terima kuasa, terima Roh Kudus. Boleh ya? Sama-sama ya Bapak Ibu ya. Terima Roh Kudus, terima kuasa. Terima kuasa, terima Roh Kudus. Dam, dar, gitu ya. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, hari ini kita akan belajar bersama-sama. Kita masih membahas tentang pribadi Roh Kudus. Nah, hari ini khusus kita belajar bagaimana dipenuhi oleh Roh Kudus. Bagaimana kita menjadi orang-orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus. Siapa di antara Bapak Ibu yang pernah mabuk? Jujur. Saya pernah, Pak. Tapi mabuk cinta. Kalau bicara tentang mabuk, biasanya negatif ya. Mabuk apa aja? Mabuk pete, mabuk jengkol, ya enggak? Mabuk cinta juga bahaya loh, bahaya, nggak bagus. Apalagi mabuk minuman keras, ya kan? Bahaya. Yang namanya mabuk itu cenderung negatif. Tetapi ada mabuk yang positif, yaitu ketika kita mabuk oleh Roh Kudus atau dipenuhi oleh Roh Kudus. Nah, kabar mengejutkan beberapa waktu yang lalu, negara Thailand melegalisasi ganja. Menterinya membagi tanaman ganja untuk rakyat Thailand. Mereka melegalkan ganja. Di Indonesia belum ya. Harapannya dilegalkan atau jangan atau tetap ilegal gitu. Ilegalkan aja banyak yang korban, apalagi kalau dilegalkan. Ini yang terjadi di Thailand. Mereka mengumumkan secara terang-benerang bahwa negara itu memperbolehkan semua rakyatnya untuk menanam ganja. Bahkan bibitnya pun dibagi-bagi ke rakyatnya. Apa jadinya kalau itu terjadi di Indonesia? Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang terjadi kalau orang mabuk? Ya, seperti ini ya, nggak karu-karuan gitu. Kayaknya bahagia. Nah, kita di kampung itu ada istilah begini ya, sama orang yang suka mabuk. Kalau ada uang, kalau nggak ada uang tidurnya di kasur. Tapi kalau ada uang tidurnya di paret. Kenapa? Karena biasanya kalau ada uang dia mabuk-mabuk, nggak karu-karuan, jalannya mencela-mencele, jatuh ke paret, nggak bisa bangun, tidurlah dia di paret. Tapi saya bersyukur ya, Jemaat Pabaton nggak ada seperti itu. Amin. Jemaat Pabaton nggak ada seperti itu. Semuanya dimabuk sama Roh Kudus ya. Amin. Nah, Bapak Saudara, kita lihat lagi apa yang terjadi di akhir-akhir ini. Banyak orang yang mabuk HP.
mabuk gadget, mabuk dengan games seharian, sampai ada anak-anak matanya itu nyatu ya, matanya ini nyatu. Lalu sampai ada anak-anak yang tidak ada HP di tangannya tapi dia tetap gini. Karena apa? Karena kecanduan. Lalu betapa banyak orang yang kecanduan narkoba, obat-obatan. Itu semua dampaknya nggak bagus, dampaknya negatif. Nah, tetapi ada satu kabar baik buat kita pagi hari ini. Kalau kita mabuk oleh Roh Kudus, maka sesuatu yang baik, sesuatu yang luar biasa, sesuatu yang ajaib, sesuatu yang mulia akan terjadi atas setiap kehidupan kita. Amin. Ketika kita hidup dalam kendali Roh Kudus. Karena itu di Efesus 4 ayat 23 dikatakan, hiduplah dalam kendali Roh Kudus, supaya kamu dibaharui dalam roh dan pikiranmu. Apa sih arti kata dipenuhi oleh Roh Kudus? Artinya kita memberi hidup kita dipimpin oleh Roh Kudus. Kita tidak lagi memimpin diri kita. Kita tidak lagi mengontrol diri kita dengan keinginan kita, dengan nafsu kita. Tetapi kita dikontrol oleh Roh Kudus, oleh Allah sendiri. Itu yang akan membuat kita menjadi seseorang yang berbeda. Itu yang akan membuat kita menjadi seseorang yang luar biasa. Tidak menjadi biasa-biasa lagi, tetapi menjadi orang-orang yang luar biasa. Apa artinya? Ya, di dalam Efesus 5 ayat 18 juga dikatakan, dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Waktu Tuhan Allah mencurahkan rohnya kepada murid-muridnya di Yerusalem, mulai pada waktu itu lahirlah gereja. Mulai pada waktu itu lahirlah gereja. Dengan kata lain, kalau tidak ada pencurahan Roh Kudus, maka tidak ada gereja. Kalau ada gereja tanpa merindukan, dipimpin, dipenuhi, dicurahkan oleh Roh Kudus, maka itu bukanlah gereja yang sesungguhnya. Gereja yang tidak mengalami pencurahan Roh Kudus bukanlah gereja yang sesungguhnya. Makanya gereja yang seperti ini selama apapun tidak ngepek. Orangnya tetap eksklusif, orangnya tetap kaku. Gereja seperti ini tidak memberi dampak, itu saja. Yang ada pun bisa berkurang. Kenapa? Di dalamnya nggak ada kehidupan. Gereja ini tidak memberikan satu efek apapun, karena orang masuk ke dalam gereja itu sama saja. Waktu ia duduk di kedai kopi merasa lebih adem karena udara di sana lebih leluasa. Gereja tanpa dipenuhi oleh Roh Kudus sebenarnya hanya organisasi belaka. Tapi gereja yang dipenuhi oleh Roh Kudus, gereja yang mengalami pencurahan Roh Kudus, di sana ada kehidupan, di sana ada kuasa Tuhan, di sana ada lawatan Tuhan, ada damai sejahtera Tuhan, ada janji-janji Tuhan yang akan digenapi. Karena itu pagi hari ini lewat firman Tuhan ini, Tuhan mau bawa setiap kita untuk mengalami kepenuhan Roh Kudus. Banyak orang berpikir, Pak, kepenuhan Roh Kudus itu berarti kita nanti berbahasa roh. Wah, kan? Kalau nggak berbahasa roh berarti nggak dipenuhi oleh Roh Kudus. Apakah benar demikian? Makanya kita perlu belajar. Kenapa bahasa roh itu diberikan pada waktu jemaat mula-mula kumpul? Karena mereka kendala dengan bahasa. Memang Roh Kudus bisa buat apa saja, tetapi bukan itu tanda seseorang dipenuhi oleh Roh Kudus. Karena itu kalau Bapak Ibu belum punya berbahasa roh, belum bisa berbahasa roh, jangan minder ya. Wah, berarti aku nggak rohani nih, dia yang rohani. Berarti aku nggak diterima Tuhan ini, dia yang diterima Tuhan. Nah, karena itu kita belajar bersama-sama apa arti kita dipenuhi oleh Roh Kudus dan bagaimana tanda-tandanya seseorang dipenuhi oleh Roh Kudus. Artinya ketika kita dipenuhi oleh Roh Kudus berarti kita memberi diri kita berada dalam kendali, pimpinan dan kehendak Roh Kudus.
Kita ada dalam kendali, pimpinan, dan kehendak Roh Kudus. Kita bukan lagi hidup dengan keinginan kita. Kita tidak lagi hidup dengan maksud-maksud kita. Kita tidak lagi hidup dengan cara-cara kita. Kita tidak lagi hidup dengan tujuan-tujuan kita. Tetapi kita hidup dengan maksud, cara, dan tujuan Tuhan. Kalau gereja yang dipenuhi oleh Roh Kudus akan selalu mencari maksud Tuhan, sehingga orang-orangnya penuh hikmat dan bijaksana. Waktu melakukan sesuatu, kenapa kamu melakukan sesuatu? Sebelum melakukan sesuatu selalu berpikir, kenapa? Apakah ini dari diriku sendiri? Apakah ini dari manusia atau dari Tuhan? Begitu juga dengan caranya. Selalu, Tuhan caranya gimana? Tujuannya selalu dari Tuhan. Sehingga apapun yang kita kerjakan, semua kita lakukan untuk Tuhan. Dan di dalamnya ada kuasa. Dipenuhi oleh Roh Kudus itu sama dengan apa yang Yesus katakan lewat perumpamaan pokok anggur. Tinggallah di dalamku dan aku di dalam kamu, maka kamu akan berbuah banyak. Makanya orang-orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus dalam hidupnya akan terpancar buah-buah roh, akan menghasilkan buah-buah roh. Dan lewat itu orang-orang akan bertanya, wow, kok hidupmu bisa se-amazing itu ya? Kok hidupmu bisa sehebat itu ya? Saya tahu saya lebih pintar dari kamu. Saya tahu saya lebih berpendidikan daripada kamu. Saya tahu saya lebih punya jabatan daripada kamu. Tapi kok hidupmu kok beda ya? Pada waktu itu saudara dan saya punya kesempatan untuk memberitakan siapa yang mengubah kita, siapa yang mengambil alih dalam hidup kita, siapa yang menuntun kita, siapa yang memimpin kita. Sehingga pada waktu itu Injil sudah disampaikan. Saya suka sekali ketika kita belajar tentang dipenuhi oleh Roh Kudus. Saya senang sekali ketika kita belajar dari jemaat mula-mula. Mereka tidak hanya memberitakan Injil, tetapi mereka menghidupi Injil. Ini akan terjadi kalau kita dipenuhi oleh Roh Kudus. Kita tidak hanya memberitakan Injil, tetapi kita juga menghidupi Injil. Sehingga hidup kita pasti diberkati dan dipakai oleh Tuhan. Tadi kita sudah membaca di dalam Galatia 5 ayat yang ke-16 sampai yang ke-20. Hiduplah oleh roh. Apa artinya hidup oleh roh? Dipimpin oleh roh. Apa yang terjadi kalau kita dipimpin oleh roh? Maka kita akan menghasilkan buah-buah roh. Apa yang terjadi kalau kita tidak dipimpin oleh roh? Maka semua yang buruk, semua yang jahat, semua yang tidak baik dari neraka dibawa iblis. Maka apa yang buruk, apa yang jelek dari neraka dibawa iblis, nyata lewat kita, nyata lewat orang-orang yang menolak dipenuhi oleh Roh Kudus. Tetapi kalau kita dipenuhi oleh Roh Kudus, maka kita akan menghasilkan buah-buah roh. Yuk sama-sama 9 buah roh. Pasti sudah hafal ya. 1, 2, 3 ya. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Coba bayangkan apa yang terjadi kalau suami kita, suami ibu-ibu dan istri-istri menyatakan buah-buah roh dalam dirinya. Pasti saya percaya makin cinta, makin semangat bekerja, makin semangat untuk berjuang untuk keluarganya. Ibu-ibu pasti tambah sehat, tambah awet muda. Luar biasa. Nggak ada amin nih? Iya amin lah. Nggak usah malu-malu lah. Kita pasti semua kepingin yang baik-baik itu terjadi dalam hidup kita. Nah saudaraku, kita lihat apa artinya dipimpin oleh roh. Ya, tadi kita sudah belajar apa yang terjadi kalau kita tidak dipimpin oleh roh. Maka di ayat yang ke-21 tidak mendapatkan bagian di dalam kerajaan Allah. Tetapi apa yang terjadi kalau kita dipimpin oleh roh? Tidak ada hukum yang menentang hal itu.
Ya, di bawah kasih karunia, kalau kita dipimpin roh, kita ada di bawah kasih karunia Tuhan. Kalau kita dipimpin oleh kedagingan, kita ada di bawah hukum Taurat. Isinya adalah tuntutan-tuntutan. Kamu harus begini, kamu harus begini. Kita nggak bisa memenuhi tuntutan itu dalam hidup kita. Akhirnya kita menuntut orang lain, menuntut orang-orang terdekat kita, sehingga hidup kita penuh dengan tuntutan. Apa yang terjadi kalau hidup kita penuh dengan tuntutan? Pasti khawatir, pasti curiga, pasti cari kambing hitam, pasti nyalahin orang. Itu yang akan terjadi. Kenapa orang-orang suka menyalahkan orang? Kenapa orang-orang suka sekali menuntut satu dengan yang lain? Karena hidup bukan di bawah kasih karunia. Karena hidup bukan dipenuhi oleh roh, tetapi hidup di bawah hukum Taurat. Yang terjadi apa? Di ayat 19, ayat di bawahnya berkata, percabulan, kecemaran, semuanya itu lahir karena apa? Karena apa tadi? Apa yang dikerjakan oleh Roh Kudus tadi di ayat yang pertama? Karena belum dibaharui di dalam roh dan pikiran. Selalu mengandalkan manusia, daging. Maka yang nyata juga kedagingan. Penyembahan berhala, sihir, perseteruan, itu semua daging. Itu semua produk-produk dari kehidupan daging. Tetapi sebaliknya, apa yang terjadi kalau kita hidup oleh roh? Maka sesuatu yang kekal, sesuatu yang berasal dari sorga, itu akan dinyatakan lewat hidup kita. Kasih, sukacita, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, dan semuanya itu satu persatu diproses Tuhan, nyata lewat hidup kita. Dan dunia akan melihat, dunia akan menyaksikan, dan dunia akan mau tahu siapa yang mengubah kita, siapa yang membuat kita berbuah. Karena apa? Di dalamnya ada kemurnian. Jadi orang-orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus, ia hidup dalam kemurnian. Di dalamnya tidak ada kepalsuan. Makanya orang yang dipenuhi Roh Kudus ada buah-buah. Tapi kalau nggak ada buah, dipertanyakan, apakah selama ini dipimpin oleh roh atau kedagingan? Karena kedagingan itu sifatnya sementara. Pasti kalau disimpan lama, pasti akan rusak, baunya busuk, dan mencemari lingkungan. Di dalamnya tidak ada kehidupan. Sesuatu yang mati nggak mungkin berbuah. Mesin nggak mungkin melahirkan. Mesin nggak mungkin berbuah. Mesin nggak mungkin berlipat ganda, karena benda mati. Tetapi sesuatu yang berbeda akan terjadi kalau kita hidup dalam roh. Minggu yang lalu kita belajar apa itu Roh Kudus. Itu adalah pneuma. Tuhan menghembuskan napasnya. Roh Allah ada pada kita, joy life. Kalau kita punya hidup, berarti kita akan bertumbuh. Kalau kita punya hidup Allah, pasti kita akan berakar. Kalau kita punya akar dan bertumbuh, kita pasti berbuah. Karena itu hari ini kita belajar bersama-sama bagaimana supaya hidup kita dipenuhi oleh Roh Kudus. Karena Tuhan sudah memberikan satu pribadi kepada kita, tapi sering sekali pribadi ini kita abaikan. Seringkali pribadi ini kita nomor duakan, nomor tigakan. Sering sekali kita pikir, oh iya Roh Kudus itu kan penolong ya Pak ya. Roh itu kan penghibur ya Pak ya. Pada waktu kita merasa kuat dalam hidup ini, uang kita baik, pekerjaan kita baik, rumah tangga kita baik, tetangga kita baik sama kita lupa sama Roh Kudus. Kenapa? Kita merasa aman. Betul nggak? Aman. Oh, saya baik-baik saja kok. Sehingga kita mengabaikan Roh Kudus. Kita pikir Roh Kudus itu hanya penolong. Bukan. Kalau kita memandang Roh Kudus sebagai penolong, maka waktu kita merasa tidak perlu ditolong, kita nggak datang sama Roh Kudus, kita nggak melibatkan Roh Kudus. Akhirnya kita menjadi orang-orang yang tidak pernah dengan maksimal merasakan bagaimana Roh Kudus mengambil alih hidup kita, membawa kita kepada kemenangan-kemenangan yang Tuhan janjikan, membawa kita kepada kemuliaan yang satu kepada kemuliaan yang lain. Kita pikir Roh Kudus itu penghibur. Waktu kita merasa tidak perlu dihibur, orang baik sama kita, uang kita banyak, dompet kita tebal, kita bisa beli ini, beli itu, kita merasa senang, happy. Kita nggak datang sama Roh Kudus karena kita merasa nggak perlu dihibur.
Saudara-saudara, Roh Kudus bukan sekedar penolong. Memang fungsinya penolong. Memang salah satu fungsi Roh Kudus itu penghibur, tetapi dia adalah Allah sendiri. Kalau dia adalah Allah sendiri, sudah sepatutnya setiap hari kita datang kepada Roh Kudus, bertanya kepada Roh Kudus, berkata kepada Roh Kudus, pimpin langkahku, tuntun aku, ajarin aku. Dan pada waktu itu saudara akan melihat bagaimana Roh Kudus menuntun saudara dalam pekerjaan saudara, dalam usaha saudara, dalam rumah tangga saudara, dalam kesehatan saudara. Bagaimana damai sejahtera sorga dan bagaimana sukacita sorga itu dibawa masuk dalam hidup saudara, melimpah-limpah dan orang lain boleh merasakannya. Waktu Roh Kudus dicurahkan, apa yang terjadi? Ya, tadi ada buah-buah roh. Kita sekarang melihat apa yang terjadi kepada jemaat mula-mula ketika mereka dipimpin, dipenuhi oleh Roh Kudus. Mereka menjadi orang-orang yang satu hati dan satu jiwa. Pasti semua sini kepingin rumah tangganya satu hati, satu jiwa, betul gak? Tapi satu hati, satu jiwa tidak bisa dengan uang. Tapi satu hati, satu jiwa tidak bisa dengan akal dan pikiran kita. Tidak bisa dengan hikmat dan pengertian manusia. Tetapi satu hati dan satu jiwa hanya bisa dengan hikmat dari Tuhan. Kapan kita punya hikmat itu? Saat kita memberi hidup kita dipimpin oleh Roh Kudus. Waktu Roh Kudus memimpin hidup saya, Roh yang sama juga menuntun istri saya, maka kami akan menjadi seia sekata. Betul? Amin. Waktu gereja ini semua jemaatnya dipimpin oleh Roh Kudus, maka semuanya akan seia sekata. Amin. Indah nggak kalau kita seia sekata, sejiwa dan seperasaan? Indah nggak? Indah banget. Indah banget. Dan orang-orang ketika masuk ke dalam gereja ini akan merasakan suasananya kok beda ya, auranya kok beda ya, atmosfernya kok enak banget gitu ya. Kepingin betah-betah tinggal lama-lama di gereja ini. Kenapa? Karena ada atmosfer yang berbeda ketika ada kesatuan hati, ada kesatuan jiwa, satu kasih, satu kehidupan. Itu yang terjadi di jemaat mula-mula. Waktu mereka mengalami pencurahan Roh Kudus, sesuatu yang tidak terjadi di luar sana, sesuatu yang tidak pernah terjadi, tidak pernah mereka lihat, ada di jemaat mula-mula. Dan itu yang mempesona banyak orang. Itu yang membawa orang-orang untuk mau tahu, untuk mendengar berita apa yang dikabarkan di sana. Sehingga Alkitab berkata, Tuhan menambahkan mereka dengan jumlah orang yang percaya. Wow. Inilah yang Tuhan kehendaki lewat jemaat Gereja Baptis Pabaton. Kenapa hari ini kita belajar untuk dipenuhi oleh Roh Kudus? Tuhan ingin mengadakan tanda-tanda yang ajaib atas hidupmu. Tuhan ingin memakaimu yang sederhana menjadi orang-orang yang melakukan sesuatu yang belum pernah terjadi di dunia ini. Amin. Karena itu mari kita baharui pikiran dan jiwa kita. Ada Roh Kudus yang Tuhan sudah sediakan buat kita, yang mungkin selama ini terabaikan, yang mungkin selama ini kita nggak open. Mulai sekarang dia adalah pribadi Tuhan itu sendiri. Datang padanya, minta tuntunannya, minta Tuhan ambil alih seluruh hidupku. Kan itu kita sering berkata, kau ambil alih seluruh hidupku. Itu bukan sekedar nyanyian, itu sebagai doa kita. Apa yang terjadi ketika kita dipenuhi oleh Roh Kudus? Ada buah-buah yang dihasilkan oleh jemaat mula-mula. Mereka tulus, mereka penuh kasih, mereka menolong, memperhatikan satu dengan yang lain dengan penuh kasih dan ketulusan. Bukan karena ada embel-embel, tetapi mereka penuh dengan ketulusan. Apa yang terjadi kalau kita dipenuhi oleh Roh Kudus? Ada ketundukan. Kita melihat di dalam Kisah Rasul, jemaat mula-mula bagaimana mereka menjual rumahnya, lalu meletakkannya di bawah kaki rasul-rasul. Artinya apa? Mereka tunduk kepada otoritas. Gereja Baptis itu adalah gereja yang tunduk kepada otoritas ya. Benar ya Pak Pendeta ya? Iya. Makanya
Jadi pergumulan kita, gereja baptis itu banyak gembala sidangnya nggak ada, kosong. Kalau nggak salah 100 sekian. Jadi doa kita. Karena ada gereja-gereja yang disuruh, orang-orang Kristen yang disuruh jadi gembala sidang nggak mau. Tetapi ketika ada gembala sidangnya, kepingin ngatur gembala sidang. Itu artinya apa? Nggak tunduk otoritas. Tapi saya bersyukur gereja baptis Pak Baton nggak seperti itu. Amin. Jemaatnya semua tunduk sama otoritas. Bukan karena orangnya, tetapi karena Tuhannya. Amin. Kalau tunduk pada otoritas, percaya. Haleluya. Kalau tunduk pada otoritas, saya percaya dari gereja ini akan lahir hamba-hamba Tuhan. Tidak hanya Mbak Rahel. Ada banyak anak-anak muda yang akan mengambil keputusan, aku mau jadi hamba Tuhan. Karena mereka melihat figur-figur gereja di jemaat di gereja baptis Pembaton. Haleluya. Dulu dosen saya bilang, apa sih tandanya gereja itu bertumbuh? Salah satunya adalah ada hamba-hamba Tuhan yang dihasilkan dari gereja itu. Selain jiwa-jiwa baru ya, ada hamba-hamba Tuhan. Kalau enggak, berarti sesuatu yang salah. Nah, karena itu mari kita belajar tunduk sama otoritas. Bukan hanya gembala sidang, tapi orang tua itu adalah otoritas. Atasan juga otoritas. Belajar tunduk. Sebab ketundukan itu akan membawa kita kepada rencana Tuhan. Apa yang terjadi kalau kita menjadi gereja yang tiga sekaligus ya. Sis, haleluya. Atau nggak usah pakai mic ya? Iya. Sis, haleluya. Sis. Ya. Apa yang terjadi kalau kita dipenuhi oleh Roh Kudus? Waktu jemaat mula-mula dipenuhi oleh Roh Kudus, di situ lahir martir ya. Martir. Ada Stefanus ya yang melihat kemuliaan Tuhan. Ia punya kedamaian yang melebihi dari situasi yang dia hadapi. Karena apa? Ada Roh Kudus yang memenuhi seorang Stefanus. Sehingga ketika dia walaupun dirajam dengan batu, tetapi dia melihat kemuliaan Tuhan. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, apa yang terjadi kalau kita dipenuhi oleh Roh Kudus? Akan lahir orang-orang yang berani mempertaruhkan nyawanya. Bagaimana kita melayani selama ini? Apakah kita sudah mempertaruhkan nyawa kita? Saya tidak menyuruh Bapak Ibu untuk mati seperti Stefanus ya, tetapi maksudnya mempertaruhkan nyawa. Kami selalu diajar sama pendeta kami ya, untuk melayani itu tidak hanya sekedarnya, tetapi mempertaruhkan nyawa. Karena itu firman Tuhan berkata, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap jiwamu, segenap akalmu. Ya. Karena Tuhan terlebih dahulu mengasihi kita. Mengapa kita tidak mengasihi Tuhan? Jangan-jangan kita belum pernah merasakan kasih yang luar biasa. Apa yang terjadi kalau kita dipenuhi oleh Roh Kudus? Maka nyata mujizat-mujizat, nyata tanda-tanda lewat setiap kehidupan kita. Tanda-tanda mujizat ya, sebagaimana murid-murid ya, khususnya Petrus. Waktu Petrus melayani, ada orang yang sakit di depan bait Allah sudah sekian lama ya, udah lama banget. Tetapi dia tidak pernah dilayani, tidak pernah disembuhkan. Tetapi padahal di situ adalah rumah Tuhan. Tetapi pada waktu Petrus mengalami kuasa Roh Kudus, mujizat terjadi lewat Petrus. Tadi kita juga belajar di kelas sekolah minggu ya. Di situ kita melihat bagaimana murid-murid diutus 70 ke banyak tempat. Lalu ada poin di sana mendoakan. Jadi Bapak Ibu jangan takut mendoakan teman atau saudara atau kenalan yang sakit. Atau dia lagi butuh apa. Kadang-kadang kita berpikir, aduh kalau nggak pendeta doa ini nggak mujarab ini. Akhirnya apa-apa pendeta.
Kita adalah gereja baptis, gereja yang imamat rajani. Ya. Kita bukan seperti gereja yang hanya percaya semuanya dari imam gitu. Kita semua adalah imamat yang rajani. Saudara punya kuasa yang sama. Saudara punya kesempatan yang sama untuk melihat mujizat Tuhan. Doakan, karena lewat doa kita menyaksikan kuasa Tuhan. Apa yang terjadi ketika Roh Kudus memenuhi jiwa-jiwa? Ada penuaian jiwa-jiwa. Pencurahan Roh Kudus melahirkan penuaian jiwa-jiwa. Karena seperti yang saya bilang tadi, ada sesuatu yang mereka nggak temukan di luar sana, yang terjadi di gereja Tuhan. Itu yang akan membawa mereka terpesona kepada gereja kita, terpesona karena kita, dan mereka mengenal Tuhan lewat hidup kita. Bagaimana Petrus setelah mengalami pencurahan Roh Kudus, ia berkhotbah, dan sekali berkhotbah 3.000 orang bertobat. Jadi lewat pencurahan Roh Kudus lahirlah pelayanan-pelayanan yang menyatakan kuasa Tuhan, yang menyatakan kasih karunia Tuhan, yang menyatakan mujizat Tuhan. Karena itu mari kita merindukan kuasa Roh Kudus. Kalau kita belajar dari perjanjian lama, bukan berarti di perjanjian lama tidak ada pencurahan Roh Kudus ya. Kita melihat di perjanjian lama ada Salomo yang penuh hikmat. Kenapa? Karena Roh Kudus. Karena Roh Tuhan. Ada siapa lagi? Ada Daniel yang berani bayar harga karena ketaatannya kepada Tuhan. Ya harus dimasukkan ke lubang singa. Kenapa? Daniel berani. Karena apa? Daniel meskipun di lubang singa merasakan keteduhan, kedamaian yang luar biasa. Karena Daniel dipenuhi oleh Roh Kudus. Kenapa? Kenapa Simpson ya? Simpson itu bisa mengalahkan singa, begitu punya kekuatan yang luar biasa karena Simpson dikuasai oleh roh Tuhan. Meskipun pada konteks perjanjian lama Roh Tuhan itu datang dan pergi ya. Tetapi sekarang kita punya kesempatan yang lebih. Roh Kudus bukan hanya datang dan pergi, tetapi Roh Kudus itu tinggal di dalam hidup kita. Bagaimana Sadak, Mesak, dan Obednego ketika mereka harus dimasukkan ke perapian yang menyala-nyala, tetapi mereka tidak merasakan ketakutan apapun. Mereka berani bayar harga. Bagaimana Daud berani mengalahkan Goliat. Bagaimana Yusuf dimampukan untuk tidak jatuh dalam godaannya istri Potifar. Semuanya itu terjadi karena Roh Kudus yang berkuasa atas mereka. Ini juga yang akan terjadi. Ketika Roh Kudus berkuasa atas kita, kita akan menyatakan kehidupan seperti Yesus. Yesus akan nyata lewat hidup kita. Dunia akan melihat Yesus dalam hidup Pak Andi. Tuhan akan melihat dunia akan melihat Yesus dalam kehidupan Ibu Siska. Dan lewat itu dunia akan memuliakan Tuhan, akan percaya kepada Tuhan. Roh Kudus akan menolong kita untuk hidup kudus. Ada di antara kita yang sudah hidup kudus? Bisa angkat tangan. Bagaimana kita bisa hidup kudus? Kalau kita nggak mengerti akan hal ini, iblis suka sekali mendakwa kita. Kamu tadi berbuat dosa kan, sekarang kamu mau doa. Doamu pasti nggak dijawab Tuhan. Betul kan? Waktu kita berdiri melayani Tuhan, sekarang kamu berdiri nih melayani Tuhan. Tadi kamu ngomong apa di jalan? Oh iya juga ya, ngapain aku melayani Tuhan? Kita kalah dengan dakwaan iblis. Tapi waktu kita beri hidup kita dipimpin oleh Roh Kudus, Dia yang akan mengingatkan kita, Dia yang akan mengajari kita. Kamu dibenarkan bukan karena perbuatanmu. Kamu dibenarkan bukan karena ketaatanmu, tapi ketaatan Yesus. Oh iya, aku dilayakkan. Aku dibenarkan bukan karena perbuatanku, tapi karena ketaatan Yesus 2022 tahun yang lalu. Akhirnya kita berani berdiri melayani. Akhirnya kita berani berdiri di hadapan Tuhan untuk menaikkan setiap doa-doa kita dengan penuh keyakinan. Kalau kita menaikkan doa dengan penuh keyakinan, di sana ada kuasa doa.
Tapi kalau kita kalah dengan dakwaan, ya juga ya, Tuhan jawab enggak sih doaku ya, Tuhan jawab enggak sih doaku, kita menjadi ragu-ragu. Kalau ragu-ragu doanya dijawab enggak? Enggak bakalan dijawab, doanya ragu-ragu. Nah, karena itu betapa kita penting untuk dipenuhi oleh Roh Kudus. Kalau kita dipenuhi oleh Roh Kudus, kita akan menjadi berkat, kita akan menjadi terang dan garam dimanapun kita berada. Kehadiran kita itu dinanti-nanti, terang itu dinanti-nanti, garam itu diharapkan. Kalau nggak ada garam, pasti ibu-ibu bingung. Itulah gambaran saudara dan saya. Sudahkah selama ini kita dinanti ketika kita di pekerjaan? Sudahkah kita selama ini dinanti dengan teman-teman kita? Sudahkah kita selama ini menjadi orang-orang yang menjadi berkat buat banyak orang? Kalau belum, ini waktunya saudara dan saya lebih lagi membuka hati kita, lebih lagi membuka hidup kita untuk dipenuhi oleh Roh Kudus. Karena kalau kita dipenuhi oleh Roh Kudus, maka sesuatu yang tidak pernah kita pikirkan, yang tidak pernah kita bayangkan, yang tidak pernah dilihat mata, Tuhan akan sediakan, Tuhan akan nyatakan lewat kehidupan kita. Apa sih artinya? Bagaimana sih kita dipimpin, dipenuhi oleh Roh Kudus? Caranya seperti apa sih Pak? Supaya kita itu menjadi orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus. Caranya adalah di ayat yang ke-18 tadi, memberi dirimu dipimpin oleh Roh. Sama-sama dengan saya, 1, 2, 3 ya. Memberi dirimu dipimpin oleh Roh. Roh itu sudah diberikan kepada kita untuk memimpin, menuntun, mengajar, menghibur, menolong kita. Tapi kalau kita nggak memberi diri kita, nggak membuka diri kita, bisa nggak Roh Kudus memimpin kita? Tuhan memberi kita free will, hak untuk memilih, kebebasan untuk memilih. Tuhan nggak ciptakan kita seperti robot, kaku. Tapi Tuhan menciptakan kita dengan kehendak bebas. Kalau kita membuka hati kita, membuka diri kita dipimpin oleh Roh Kudus akan memenuhi kita. Karena Roh Kudus sudah dicurahkan. Kita tidak perlu lagi berdoa, Tuhan curahkan Roh Kudus. Roh Kudus sudah dicurahkan. Nggak perlu lagi doa 10 hari supaya Roh Kudus dicurahkan. Roh Kudus sudah dicurahkan. Kalau Roh Kudus sudah dicurahkan, tapi kita nggak buka, tutup mangkok kita, nggak mungkin bisa penuh kan? Demikian, kalau kita nggak buka hati kita nggak pernah dicurahkan. Nah karena itu perjuangan kita bukan berdoa, bukan berjuang supaya Roh Kudus dicurahkan, tetapi berjuang supaya kita buka hati kita. Kalau cewek ditembak berkali-kali, nggak buka hatinya pasti nggak bisa kan? Nah demikian, Tuhan mau kita membuka hatinya. Karena pada waktu itu kita akan dipenuhi oleh Roh Kudus. Kita lihat ini ya, semoga bisa terlihat dengan jelas ya. Bagaimana caranya? Kalau seorang mau mabuk anggur misalnya, dia harus minum anggur, bukan hanya minum sekali, tetapi minum terus-menerus. Betul kan? Habis tambah lagi, minum, tambah lagi, minum terus-menerus. Habis itu baru waktu dia jalan mulai begini-begini kan. Waktu dia menatap Pak Hulman kok ada 7 sih gitu kan. Pandangannya sudah kabur. Kenapa? Karena udah terlalu banyak minuman itu. Minuman anggur itu yang mengontrol dia. Tetapi kalau kita dipenuhi oleh Roh, berarti apa? Kita, perhatikan Bapak Ibu, membuka hati kita terus menerus. Bukan hanya sekali, bukan hanya ketika di gereja, Roh Kudus, penuhi aku Roh Kudus. Tapi ketika di rumah kita lupa dengan Roh Kudus. Setiap waktu saudara bangun pagi, waktu kita melakukan sesuatu, waktu kita ada di jalan, Roh-Mu yang memimpin aku Tuhan. Roh-Mu yang mengajar aku Tuhan. Roh-Mu yang memampukan aku. Kita buka hati kita. Bagaimana kita dipenuhi oleh Roh Kudus? Selalu haus, selalu merindukan, selalu melibatkan Roh Kudus. Karena itu Roh Kudus itu kan seperti teman ya. Dia pendamping, dia teman buat kita. Curhatlah, sebelum kita curhat sama orang lain, curhatlah terlebih dahulu dengan Roh Kudus. Sebelum kita mengadu kepada bos, kepada orang tua, kepada siapa-siapa, mengadu dulu sama Roh Kudus. Roh Kudus, kau tahu kan tuh Roh Kudus, kemarin si Anu itu begini sama aku.
Roh Kudus akan mengajar kita. Roh Kudus akan menuntun kita. Ya. Ciri khas orang yang mabuk itu apa? Dikontrol oleh ketidaksadaran. Tetapi orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus itu bukan menjadi orang yang tidak terkontrol. Kita sering melihat ada orang yang katanya dipenuhi Roh Kudus tapi roknya kebuka gitu kan, nggak karu-karuan, ya, gelimpang-gelimpang. Nah, itu perlu dipertanyakan. Apakah itu dipenuhi oleh Roh Kudus atau roh yang lain? Ya kan? Kalau kita dipenuhi oleh Roh Kudus, maka kita akan mengontrol dengan kesadaran. Karena Roh Kudus itu tertib. Roh Kudus itu bukan roh yang membuat amburadul, tapi roh yang tertib. Gejalanya apa? Keberaniannya konyol, sukacitanya semu, bernyanyi ngawur, nangisnya kayaknya menangisi diri sendiri saja, ya. Lalu dia jujur, tapi membuka aibnya sendiri. Tapi kalau kita dipenuhi oleh Roh Kudus, kita punya keberanian yang benar, sama seperti Stefanus, sama seperti murid-murid. Ada sukacita surga, ada hati yang selalu memuji Tuhan, ada hati yang selalu bersyukur kepada Tuhan. Ada juga hati yang menangis, tapi bukan lagi menangis karena kekurangan kita, bukan lagi menangis karena apa perbuatan orang lain kepada kita, tapi kita menangis karena jiwa-jiwa yang belum mengenal Tuhan. Pernah Bapak Ibu berdoa menangis untuk seseorang supaya hatinya dijamah, dibuka Tuhan, supaya dia terima Injil? Ini akan Roh Kudus kerjakan buat kita. Kita tidak akan lagi menjadi orang yang, oh yang penting saya sudah diberkati Pak, yang penting saya sudah diselamatkan Pak. Itu bukan dari Roh Tuhan. Tapi Roh Tuhan akan menuntun kita. Bagaimana orang terdekat kita yang selama ini baik sama kita, tapi sebenarnya dia belum punya keselamatan. Bagaimana caranya, bagaimana Tuhan memimpin kita untuk menjadi berkat sehingga dia pun mengalami keselamatan dari Tuhan. Dalam Yohanes 7 ayat 37 ya. Barang siapa haus ya, kita perlu memiliki hati yang haus. Kalau kita haus, maka apa yang terjadi? Ada aliran-aliran air hidup. Yang dimaksudkannya ialah roh yang akan diterima oleh mereka yang dipercayakan kepadanya. Waktu kita datang kepada Tuhan dengan penuh kehausan, pasti Bapak Ibu pernah haus kan? Kalau haus pasti cari air minum, betul nggak? Meskipun ada di situ uang 100.000, orang 1 juta tergempar di sana, tapi kalau harus dia haus, dia tahu kalau dia nggak minum dia pasti mati, pasti uangnya diabaikan. Demikian, kalau kita haus akan Roh Kudus, kita memprioritaskan Roh Kudus dalam hidup kita. Haus, prioritas kita adalah Roh Kudus. Apa tuntunannya? Sebelum kita menerima tuntunan Roh Kudus, kita tidak mau melangkah. Sebelum kita menerima tuntunan Roh Kudus, kita tidak mau dengar suara dari manapun. Dan pada waktu itu, saudara, Alkitab berkata, dari dalam hatinya akan mengalir aliran air hidup. Lewat kita, kehendak Allah, rencana Allah dinyatakan. Dalam Yesaya juga dikatakan, sebab aku akan mencurahkan ya. Sebab aku akan mencurahkan air ke tanah yang haus dan hujan yang lebat ke atas tempat yang kering. Aku akan mencurahkan rohku ke atas keturunanmu dan berkatku ke atas anak cucumu. Jadi sudah jelas buat kita bagaimana kita supaya dipenuhi oleh Roh Kudus, miliki hati yang haus. Buka hati sama Tuhan. Ya. Memberi dirimu dipimpin oleh Roh artinya kita buka hati kita. Kita datang kepada Roh Kudus dengan hati yang haus dan lapar. Maka pada waktu itu kita punya kekuatan baru untuk menyalipkan semua kedagingan kita, untuk menanggalkan semua manusia lama kita. Kita akan menjadi penurut-penurut Allah. Membuka diri artinya apa? Kita mengosongkan diri kita. Kalau kita masih hidup dengan keakuan kita, Roh Kudus tidak bisa leluasa mengontrol kita, memenuhi kita. Kita harus tanggalkan keakuan kita, pengalaman kita, pendidikan kita, pengetahuan kita, ditanggalkan semua. Tuhan, aku tidak ada apa-apanya, aku nothing, you are everything. Aku sadar Tuhan, semua yang kulakukan tidak akan bisa menghasilkan apa-apa, karena di luar Engkau aku tidak bisa berbuah.
Karena itu hari ini, maukah saudara menjadi orang-orang yang dipenuhi Roh Kudus? Kalau itu saudara, mari kita tunduk kepala. Tuhan ingin lewat setiap kita nyata pekerjaannya. Tuhan ingin memakai kita dengan maksimal dan luar biasa. Tuhan ingin memakai kita yang sederhana untuk mengerjakan pekerjaannya yang luar biasa. Karena itu Dia utus satu pribadi yang luar biasa kepada kita. Ia mencurahkan rohnya buat kita. Pertanyaannya, maukah kita untuk dipenuhi oleh Roh Kudus? Maukah kita membuka hati kita? Maukah kita datang kepada Tuhan dengan hati yang haus dan lapar? Maukah kita datang kepada Tuhan dengan mengosongkan diri kita, menanggalkan keangkuhan kita, menanggalkan kesombongan kita, menanggalkan pengetahuan kita, menanggalkan pengalaman kita, dan datang kepada Tuhan? Aku tidak ada apa-apanya Tuhan. Aku perlu Engkau. Aku perlu Roh-Mu mengambil alih seluruh hidupku. Maukah saudara mulai hari ini melatih kepekaan kepada Roh Kudus? Ia senantiasa ada di setiap langkah kita. Dia selalu rindu mengingatkan kita. Dia selalu rindu menuntun kita. Dia selalu rindu mengajar, menolong, menghibur kita. Mungkin selama ini kita menjadi orang Kristen yang lupa akan berkat yang besar yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Kita sering sekali mengabaikan Roh Kudus. Kita sering sekali melangkah dengan pengertian manusia, dengan keinginan kita. Kalau itu saudara, mari kita sama-sama membaharui hati kita, membaharui roh dan jiwa kita. Roh Kudus ada di tengah-tengah kita. Dia hadir memulihkan engkau. Dia hadir memberkati setiap kita. Rohnya yang akan memampukan kita menjadi orang-orang yang tunduk kepada Tuhan. Rohnya yang akan memampukan kita untuk hidup dalam anugerah dan ungkapan syukur yang melimpah-limpah. Firman Tuhan berkata dalam Efesus 4 ayat 30, dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memateraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Dan setiap roh yang tidak mengaku Yesus tidak berasal dari Allah. Roh itu adalah roh antikristus. Dan tentang dia telah kamu dengar bahwa ia akan datang sekarang ini dan sudah ada di dalam dunia ini. Kalau kita tidak menjadi orang-orang yang dipenuhi Roh Kudus, maka kita akan dipimpin oleh roh-roh dari dunia ini. Karena hanya ada dua, Roh Kudus yang menguasai kita, memimpin kita, atau roh-roh dunia ini yang akan menguasai kita. Itulah sebabnya kita sering tahu yang baik, tapi kita nggak mampu melakukannya. Itulah sebabnya kita tahu yang benar, tapi kita menyerah untuk melakukannya. Karena itu Tuhan peduli atas setiap kita. Ia datang menghampiri kita. Ia datang menghampirimu satu persatu saat ini. Maukah engkau membuka hatimu? Maukah engkau datang dengan penuh kerinduan dan kehausan di hadapannya? Kalau itu yang menjadi kerinduan saudara, mari masing-masing berdoa kepada Tuhan. Tuhan, mulai hari ini aku ya Bapa, ini hatiku ya Tuhan, aku buka hatiku, penuhi. Ambil alih seluruh hidupku ya Tuhan. Aku tahu kekuatanku terbatas, aku tahu pengalamanku tidak ada apa-apanya. Karena itu Tuhan, aku datang dengan penuh kerendahan hati. Ambil alih seluruh hidupku ya Bapa. Haleluya Yesus.
Kau berbicara kepada setiap anak-anak Tuhan di tempat ini Bapa. Ketika kami pulang Tuhan, kami akan pulang dengan Roh-Mu yang berkuasa atas kami, Roh-Mu yang melawat kami Tuhan, menjamah kami, mengurapi jemaat-Mu di tempat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami akan melihat tanda-tanda yang ajaib. Kami akan melihat pekerjaan Tuhan yang besar dinyatakan lewat kami yang sederhana. Kami akan melihat apa yang tidak pernah kami lihat. Kami akan mendengar apa yang tidak pernah kami dengar. Karena Engkau yang bekerja lewat Roh-Mu. Karena kami sadar Tuhan, bukan karena kuat kami, tetapi kami yang Roh-Mu yang bekerja di dalam hidup kami. Roh Kudus, penuhi kami. Amin.